semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Jadi sebelum kita mulai berjalan, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Tema 1 ya, yaitu subtema indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, di mana ada muatan pelajaran di dalamnya adalah bahasa Indonesia dan IPS. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa mampu menemukan yang menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks pawai budaya. Sebelum kita mulai, kita simak dulu video berikut. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Keindahan alam dari Indonesia yang juga didukung dengan berbagai kebudayaan khas dari setiap daerah. Maka itu, bangsa Indonesia disebut sebagai bangsa yang majemuk karena terdiri dari banyak suku, adat, agama, dan bahasa daerah masing-masing. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Honai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi.
Walaupun Indonesia punya beragam bahasa, bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya keunikannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga agar bisa menjadi kebanggaan kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi apa yang kamu lihat? Ya? Yaitu yang pertama keberagaman budaya. Sebutkan 5 pulau terbesar. Apa itu tadi? Apa? Sulawesi, apa lagi? Papua, apa lagi? Jawa, apa lagi? Kalimantan, apa lagi? Sumatera. Jadi setiap pulau itu memiliki kebiasaan dan tradisi berbeda. Itulah yang dinamakan keberagaman. Itulah masalah kita. Bagaimana menanamkan rasa itu keberagaman di dalam diri kita. Paragraf pertama, silakan kelompok 1 membaca. Awal budaya sangat menarik bagi warga kami banggakan. Kemudian kelompok 2. Diberikan pawai terdapat kegiatan Kemudian kelompok 3. yang lain terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari membunyikan lagu daerahnya teng-teng. Kelompok 4. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja wanita. Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju. Kelompok 5, silakan. Izin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Karena tadi ini berbicara mengenai keberagaman. Guru ingin membaur lagi ini kelompok. Mulai dari awal. Tuh. 1, 2, 3, 4. Yang menyebut 1 silakan tinggal di sini. Yang menyebut 2 sini. Yang menyebut 3 di sana. Yang menyebut 4 di sini. Yang menyebut 5 mana sini? Bagaimana? Nyaman dengan temannya? Tetap nyaman ya. Walaupun dengan siapa kita berteman atau satu kelompok, tetap kita merasa nyaman. Saya ingin mengajak kamu saling menanyakan asal sukunya. Saya mau tanya dulu, ini kelompok ini, suku apa yang ada? Barede, ada Bugis. Nah, Bugis ya. Bali, Jawa, Bare. Ini ada keturunan Jawa. Nah, kamu, keturunan Bare ini tanah Jawa. Sekarang kita akan menentukan pokok pikiran. Apa itu pokok pikiran? Disebut juga apa dia? Pikiran utama, gagasan utama, gagasan pokok, inti masalah, atau masalah utama. Kemudian pokok pikiran itu biasanya di mana? Dekat apa? Di awal dan di akhir. Contoh seperti ini. Mana itu awal paragraf? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Akhirnya mana? Dengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Bagus ya. Bagaimana itu ciri-ciri pokok pikiran? Yang kedua, biasanya dia sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, Memiliki arti yang jelas lainnya. kemudian setelah kita memahami pengertian pokok pikiran, lalu bagaimana cara menemukannya? Yang pertama, dibaca. Dibaca semua
semua itu satu paragraf itu dulu. Kemudian perhatikan kalimat pertama dengan kalimat kemudian tentukan yang mana kalimat utamanya. Setelah itu berpikiran dirumuskan dari kalimat utama paragraf. Sekarang kita melakukan kegiatan berdiskusi. Silakan beraktivitas. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Kita semua anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Giat sekolah, tugas kita yang utama, serta taat ibadah sesuai agama. Ayo kawan, belajar simak guru, mengajar biar pintar, kelak jadi orang besar. Tertib tentram di kelas, fokus dan jangan malas. Kalau malas nanti bisa tinggal kelas. Gapai cita-cita, selalu berdoa berusaha, pantang putus asa. Sayang teman-teman, juga saudara, hormat guru seperti orang tua. Hormat guru seperti orang tua. Apa saja keragaman yang ada di Indonesia? Yang pertama, ada keragaman agama. Di Indonesia ini ada berapa agama yang kita tahu? Yang diakui? Bagus, tahu. Apa saja? Keragaman apa? Kemudian ada yang ketiga, yaitu keragaman suku Indonesia mengakibatkan keragaman budaya di Indonesia. Ini apa? Tarian. Kemudian ada adat. Kemudian ada adat. Kemudian ada senjata tradisional. Kemudian ada